Karena kami memiliki misi tidak harus mendapatkan uang hari ini, tetapi kami harus berbagi ilmu untuk orang yang banyak. Tentu Tuhan tidak akan diam, betul gak? Maka dari itu adik-adik jangan pernah kerja itu pamerih, sehingga kami yakin Dewata tidak akan pernah tutup. Kami yakin karena kami memiliki misi. Tuhan memberikan rezeki buat berdirinya Dewata, karena tidak mudah berdirinya ini, perjuangannya penuh karena tidak memiliki modal, tetapi memiliki semangat. Tentu Tuhan akan mempertahankan, ya, karena Tuhan akan memberikan orang yang kuat dan semangat, betul nggak? Kalau adik-adik nggak semangat, nggak bakal sukses, yakin dah? Ya, semangatnya yang nomor satu, niatnya yang nomor satu, sehingga semua hasilnya akan nomor satu juga. Ya ini, dan sebentar lagi adik-adik boleh bertanya, ya, tidak semua yang harus ibu ceritakan. Sekarang adik yang memberikan pertanyaan kepada ibu akan jawab dengan waktu 15 menit saja, ya. Oke, itu dia presentasi dari owner kami, Ibu Jero. Sekarang berikan tepuk tangan untuk Ibu Jero. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi diskusi, ya. Mungkin ada di mahasiswa atau mungkin Bapak Ibu dosen ada yang ingin bertanya, silakan, waktu dan kesempatan diberikan. Menanyakan peralatan apa saja yang digunakan pada saat memproduksi barang di industri garmen itu, Bu? Bekerja di sebuah usaha. Apa sih orang bikin payet itu? Padahal payet itu kan benang, jarum, dan bahan-bahan payetnya kan? Apa sih payet itu? Nah, jadi tidak tahu bahannya. Nah, setelah ibu bekerja di sebuah usaha garmen, ternyata yang dibutuhkan barang-barangnya adalah kalau menjahit konveksi itu ada mesin jahitnya, ya, ada tenaganya, ya, tentu bahan yang dipakai menjahit ya benang, jarum, ya. Nah, di situ ada bahannya, bahan apa? Kain yang akan dijahit, ya. Tentu juga ada diagramnya atau polanya, ukuran apa yang dibutuhkan secara umum. Kita memiliki pola atau diagram ukuran baju S, M, L, XL itu harus sesuai dengan pola yang dibutuhkan, yang dipesan. Nah, kalau konveksi sudah membuat baju kaos, apalagi yang dibutuhkan? Sablon. Jadi sablon itu apa saja? Ya mesinnya, mesin sablon. Jadi mesin sablon itu, apakah adik-adik pernah melihat mesin sablon? Coba cari di YouTube bagaimana cara menyablon. Jadi di situ ada bahannya, ada mesin sablonnya, teori menyablon juga di YouTube ada, ya. Dan bordir, kalau mau lebih mahal kelihatannya, eksklusif barangnya kelihatannya, harus pakai bordir. Contoh logonya di bordir. Biasanya di sablon, sekarang di bordir boleh. Sekecil mana terakhir yang bisa dibordir oleh mesin? Silahkan adik-adik juga cari di YouTube, ya, mesin bordir kaos. Nah, itu kelihatan sudah membordir logo, membordir apa, ya, membordir tulisan, ya. Nah, di situ kalau membuat konveksi kaos, jadi harus memiliki dua aksesoris ini, sablon dan bordir. Kalau tidak, adik boleh maklunkan keluar, karena di luar pun ada orang menerima. Contoh, kami menerima maklunan bordir, ada Dwi Bordir and Sablon Center, ya. Kalau ibu tidak membuat maklunan, tidak menerima dari orang lain, kalau dari order saja ibu tidak mendapatkan hasil. Ibu gabung lagi orang-orang yang beli kain di toko ibu ajak, ibu rangkul, ibu promosikan. Hei Bu, jahit di mana? Oh, saya jaritnya di sana, saya tidak punya tukang jarit. Mau nggak jarit di sana ya? Berapa di sana ongkosnya? Oh, ongkosnya 10.000. Oke, di saya juga sama. Mau di saya? Nah, akhirnya dia mau. Terus bordirnya di mana? Nah, kami memiliki juga bordir. Oh ya Bu, sekalian aja bordir, jarit, dan packing. Saya tinggal ambil saja. Oh ya, ongkosnya sekian. Jadi
selain menerima pesanan juga kami menerima maklunan gitu deh, sehingga kami tidak kehilangan pekerjaan di musim pandemi. Ya, kata Bapak benar, jangan naruh telur di dalam satu keranjang, nanti kalau pecah semua, rezekinya habis. Betul nggak? Nah, haruslah membuat usaha yang bermacam-macam. Ya, bermacam-macam. Kalau ini tutup karena diserang badai, ini yang hidup. Jadi ini yang menopang, ya, ini yang memberi nafkah. Jadi tidak pernah kami kelaparan jadinya, begitu ya. Jadi bahan-bahan atau barang yang dibutuhkan seperti itu ya, dia. Saya ingin menanyakan kiat-kiat Ibu dalam membuka cabang baru agar mengurangi resiko kegagalan dan rugi. Ya. Terima kasih. Iya, pasti karena lokasi yang utama menentukan, mudah dijangkau, mudah dicari dan mudah promosinya. Itu. Dan kedua adalah produk yang dijual apa? Ya. Kalau seandainya sejenis kain Ibu buka, tentu Ibu mencari pangsa pasar di jalur yang bertetangga dengan toko kain. Ya. Nah, kalau kita jauh dari toko kain yang lain, jadi untuk memasarkannya agak sulit. Contoh, pertama kali Ibu membuka toko kain di Teko Umar, ya, jalurnya bagus, lancar. Jadi awal buka banyak orang yang datang. Sekarang di jalan itu diisi tengah-tengahnya pembatas, jadi orang muter sulit, ya. Terus Ibu taruh barangnya di rumah di Jalan Hayam Wuruk. Itu jauh dari orang-orang membeli kain. Ternyata satu pun gak ada yang datang. Akhirnya Ibu jalan-jalan pas bulan puasa, gak ada kerjaan, sepi, di oleh-oleh sepi. Di garmen tetap jalan, tetapi masih punya peluang Ibu untuk keluar. Jalan-jalan ke Jalan Imam Bonjol. Ternyata sebelah toko kain satu-satunya dikontrakan, baru selesai orang yang kontrak, direnovasi, terus diisi promosi, dikontrakan. Langsung Ibu masuk ke situ. Ini baru tepat untuk saya buka lagi. Kalau ini saya dapat, berarti saya aman, untuk usaha saya pasti jalan. Ternyata Ibu masuk, tuan rumahnya terima, negosiasi, sepakat harga, mahal pun gak masalah, perhitungan yang penting cocok, perharinya dapat omset. Ternyata Ibu ACC buka sehari 3 kali lipat dari dulu punya toko penjualannya. Nah, berarti aset itu tempat yang utama, ya. Jadi barang yang dijual di mana posisinya, begitu ya. Jadi kita memiliki trik-trik untuk melihat kondisi. Tidak hanya membuka saja. Nah, kalau di sini kemarin Ibu buka jalur ini, ya itu Ibu tidak memilih, tidak tahu harus Ibu menentukan pilihan bersaing atau tidak dengan lawan, tidak. Karena ini adalah tempat yang dikaruniai oleh Tuhan tanpa Ibu sadari. Ya, tanpa Ibu sadari ternyata Ibu diberikan berkah yang luar biasa. Ya, kenapa? Ibu menolong orang yang susah. Usaha ini dulu adalah galeri ekspor impor, jualnya furniture dan lukisan. Di tahun 2000 Bom Bali akhirnya tutup. Ya, 2002 ya. Terus akhirnya bangkrutlah dia, ketemu dengan Ibu di tahun 2009 awal. Jadi udah berapa tahun? 7 tahun lebih dia usahanya sudah morat-marit karena yang punya ini sakit. Tiba-tiba dia sakit, koma sebulan lebih katanya. Beliau akhirnya berjanji akan mengabdikan diri menjadi pendeta, kalau bahasa ininya ya, Kristennya pendeta, kalau di sini kiai, kalau di kita resi. Ya, jadi pemumput orang upacara lah. Terus akhirnya ketemu dengan ini, Ibu hanya dipinjemin uang 100 juta saja. Datang ke rumah Ibu, Dek pinjem dong uangnya, padahal baru kenal 3 bulan. Ya, 3 bulan baru kenal. Terus dia berani pinjam uang tanpa berpikir panjang, kok tangan
kesalahan ibu memberikan. Oh, jadi tidak pernah memberikan syarat mana jaminanmu, tidak. Karena dia sudah cerita, saya tidak punya uang, rumah saya besar, tetapi semua sudah masuk bank. Saya tidak punya uang untuk bayar utang, pinjam dong 100. Nah akhirnya ibu kasih pinjam tanpa ada jaminan apa-apa. Akhirnya setelah memberi baru ibu bicara sama suami. Dia bilang, hebat kamu mah, dapat uang dari mana ngasih uang pinjam? Nah, padahal kalau dia minta ibu udah ngasih. Jadi kalau orang lain ini kok kamu kasih? Nah berarti ya sudah, jangan banyak bicara, kita tengok rumahnya benar nggak rumahnya di sana. Karena pingin tahu rumahnya dulu, karena orangnya nggak tahu di mana rumahnya. Ternyata sampai di sini ibu ajak, bapak itu kaget, rumahnya kok gede sekali, kok seperti ini, mewah, kok bangkrut, kok rusak, kok tidak dijaga. Nah akhirnya disitulah kami jalan-jalan di sini dan doa seorang pembantunya menyebutkan nama ibu. Semoga ibu bisa membeli rumah dia. Namanya Bento yang menyapa ibu. Dan akhirnya